Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat pemirsa warisan berkah dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan channelnya Warisan Berkah. Salam kepada teman-teman dan sobat-sobatku yang telah mendukung channelnya Warisan Berkah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-temanku semuanya saya doakan dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, mudah-mudahan menjadikan rezeki berkah, barokah, manfaat dunia dan akhirat. Alhamdulillahirobbilalamin, guys. Pada kesempatan siang menjelang sore ini, Warisan Berkah masih diberikan nikmat sehat, guys. Sebuah nikmat yang sangat berharga sekali yang patut kita syukuri, guys. Dengan kenikmatan itulah kita mensyukurnya tidak hanya lewat kata-kata, guys. Kita berusaha menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, guys, pada kesempatan nikmat sehat inilah, guys, Warisan Berkah akan memberikan informasi mengenai budidaya lele dumbo yang akhir-akhir ini banyak mengalami kegagalan, guys. Itu di daerah saya banyak berhenti tengah jalan. Apa penyebab dari kegagalan ini dan bagaimana solusinya? Dan di sini Warisan Berkah sifatnya tidak menggurui, guys. Kita sharing, kita belajar bersama, menengok dari kegagalan sobat-sobat yang budidaya lele dumbo ini di daerah saya itu mengalami kegagalan, guys. Nah, kita perkenalkan dulu, guys, nama ikannya. Ikan lele dumbo itu nama latinnya Celarias glariepinus, guys. Ikan lele dumbo ini hidupnya di air tawar, baik itu di sungai, di rawa, di payo, bahkan mampu bertahan hidup, guys, ini di air comberan dari sisa-sisa dapur. Bahkan hidup juga mampu bertahan di limbah-limbah dari pemotongan ayam potong, guys. Itu dia mampu bertahan hidup. Dan di samping rasanya itu lele dumbo itu rasanya yang gurih, juga kandungan nutrisinya banyak sekali, guys. Sehingga lele dumbo ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, guys. Nah, dengan kemudian dalam budaya inilah, guys, ternyata itu kita lihat di daerah saya itu, kita teliti daerah saya itu masih banyak yang berhenti di tengah jalan, guys, alias gagal. Nah, penyebab dari kegagalan budidaya lele dumbo itu, guys, itu menurut versi dari Warisan Berkah, dan mungkin kalau teman-teman itu tidak sependapat itu wajar aja ini, guys. Ini, nah, guys, yang pertama itu adalah penyebab dari kegagalan itu, yang pertama itu kebanyakan itu salah niat, guys. Ini bukannya salah niat, tapi kebanyakan orang-orang itu mau budidaya dumbo itu melihat dari penayangan di media sosial, guys. Itu banyak yang menayangkan keberhasilan, sehingga keberhasilannya itu dia langsung terjun untuk budidaya lele dumbo, guys. Tidak melihat bahwa budidaya lele dumbo itu yang keberhasilan dari teman-teman itu tidak langsung berhasil, guys. Itu melalui proses yang kali, guys, melalui kegagalan, tapi di situ yang dilihat dari teman-teman pemula ini hanya keberhasilannya, sehingga dia kepincut, guys, istilahnya untuk budidaya lele dumbo. Itu dari awal dia niatnya karena ikut-ikutan, guys. Niatnya itu ikut-ikutan karena lagi ngetren dan banyak yang berhasil, tidak memikirkan, belum punya pengalaman dan gendalanya apa, yang penting ikut-ikutan, guys, ini. Nah, dalam hal niat inilah, guys, pertama yang harus kita lakukan sebelum kita melangkah dalam usaha apapun, guys, itu niat yang pertama itu adalah niatkan bekerja, beribadah untuk menghidupi keluarga, guys, sebagai bekal ibadah, dan niatkan karena lillahi ta'ala, guys. Kita dalam hal yang pertama ini kita harus melibatkan yang maha kuasa yang menciptakan kita, guys, yang menciptakan seluruh alam kita ini kita harus libatkan, karena nanti dalam hal niat ini nanti kalau sudah kita libatkan yang menciptakan hidup kita walaupun gagal itu tidak akan mengeluh atau stres, guys, karena semuanya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, guys. Masalah berhasil, masalah rezeki banyak tidaknya itu tergantung Allah yang memberikan, guys. Manusia hanya berusaha yang terbaik, tapi hasil akhir kita serahkan kepada yang maha kuasa, guys. Nah, itu
trip yang pertama, niat. Nah, penyebab dari kegagalan yang kedua itu guys, kebanyakan itu kurang memperhatikan dari segi potensi guys atau hobi. Nah, kalau kita sebelum mulai usaha, kita lihat dulu potensi kita guys. Potensi kita apa, hobi kita apa. Kalau sudah kita ketahui potensi kita langsung terjun berdasarkan hobi kita guys. Kebetulan kalau hobinya itu lilit jumbo, ya kita terapkan dalam hal bidang lilit jumbo. Tapi kebetulan itu dalam beternak kambing, kita terapkan kambing. Nah, nanti kalau sudah kita terapkan hobi kita guys, nanti merawatnya itu akan lebih mudah guys, karena didasari dengan hobi, merawatnya akan lebih senang, enjoy, dan bisa juga untuk hiburan karena di sini sifatnya hobi. Nah, itulah kegagalan yang kedua. Nah, setelah kita menggali potensi kita guys, tahu hobi kita, sebelum kita terapkan, langkah selanjutnya itu adalah untuk menuntut ilmu guys. Disinilah penyebab kegagalan yang ketiga itu adalah minimnya untuk mencari informasi guys, kurangnya ilmu. Nah, di sini ilmu ini sangat penting guys ini, karena sebelum kita melangkah, yang harus kita terapkan dulu setelah pertama itu niat, yang kedua itu menggali potensi, yang ketiga itu harus mencari ilmu guys. Nah, ilmu ini nanti kita cari itu sekarang itu banyak guys, itu di media sosial itu banyak sekali menayangkan apa saja yang mau kita nanti kita terjuni. Kita tinggal ngeklik aja guys, baik itu budidaya lilit jumbo, peternak kambing, apapun di situ nanti guys, itu di media sosial itu sudah banyak sekali guys. Kita nggak susah-susah cari informasi yang jauh-jauh itu mengenai ilmu, dan juga kita tidak segan-segan guys itu bertanya kepada para pembudidaya di sekitar teman-teman itu, karena kita kalau langsung bertanya di para pembudidayanya itu langsung kita bisa praktek guys di situ. Jangan malu-malu untuk bertanya di kawan-kawan yang sudah senior guys itu. Di samping kita menuntut ilmunya melalui media sosial, juga kita langsung bertanya di sahabat-sahabat yang sudah senior guys itu. Nah, itu mengenai hal ilmu, dan itu menuntut ilmu itu tidak terbatas satu orang dua orang guys, itu kita harus dari siapapun ilmu itu kita cari guys, nanti kita padu, kita terapkan mana yang terbaik, itu nanti kita bisa praktekkan guys. Itu langkah mengenai hal ilmu. Penyebab kegagalan dari budidaya lilit jumbo yang keempat ini guys, itu adalah kurangnya kreatif. Nah, dalam hal kurangnya kreatif ini kita harus memegang prinsip ekonomi guys. Itu kita menekan biaya pakan itu serendah-rendahnya, kemudian kita mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Itulah prinsip dari ekonomi guys. Nah, untuk itu kita dibutuhkan kreatif agar bisa untuk menekan pakan. Tentunya hasilnya nanti akan tetap memuaskan, hasilnya akan banyak guys. Itu mengenai prinsip ekonomi. Di sini yang lebih kita tekankan adalah kreatif ini guys, karena di sini pakan pabrikan itu mahal sekali. Tentunya itu akan kos pakan yang kita terapkan itu akan meledak, dan hasil dari penjualan itu akan merosot guys, karena hasil penjualnya hasil jual itu murah, sementara pakan dari pabrikan itu mahal. Nah, solusinya kita harus pandai-pandai mencari solusi guys. Kita butuhkan kreatif. Penyebab kegagalan berikutnya yaitu yang kelima, itu adalah tidak beraninya uji coba guys. Ini dalam hal uji coba ini, setelah kita menuntut ilmu guys, sebelum kita terjun dalam budidaya lilit jumbo, tentunya kita menuntut ilmu dulu guys. Setelah kita menuntut ilmu, ilmu kita harus berani kita uji coba guys ini. Nah,
dari ilmu dari sini, baik itu dari media sosial, dari peternak langsung, dari budidaya langsung. Nanti di situ kita terapkan guys, kita uji coba, kita coba-coba. Yang satu ini kita terapkan ilmu ini, yang kemudian yang satu lagi kita terapkan yang ilmu, nanti hasilnya gimana, itulah nanti kita uji coba. Nah setelah uji coba, nanti kita lihat hasilnya yang bagus yang mana guys. Nah itulah nanti dari hasil uji coba ini nanti kita pakai, kita terapkan dalam budidaya lele dumbo ini guys. Nah ini untuk yang di sini itu adalah kita kurang beraninya uji coba. Nah untuk itu kalau pingin lele dumbo, budidaya lele dumbo ini tetap eksis guys, kita harus berani uji coba, kita harus berani gagal, karena dari gagalan itu ada guru yang terbaik untuk kita masa depannya guys, untuk sebagai motivator dari gagalan itu untuk menuju kesuksesan guys. Itu adalah uji coba peluang pasar guys ini. Nah dalam hal lele dumbo ini guys, khususnya skala rumahan, itu peluang pasar itu tidak begitu dipermasalahkan guys ini, yang budidaya lele dumbo skala rumahan ini, karena di sini di warisan berkah itu masalah pemasaran itu secara online guys, secara kita kalau ada pesanan khususnya orang hajatan, kemudian dari orang-orang beli 1 kilo 2 kilo, nanti kita kirim guys. Kadang juga orang-orang yang itu datang sini. Nah di sini masalah pemasaran itu tidak dipermasalahkan, karena termasuk pasarnya lumayan guys, peluangnya pasar itu lumayan, masih banyak peluang pasarnya, karena di sini skalanya rumahan. Kita sistem online guys ini pemasarannya. Nah kalau skalanya itu sudah skala profesional guys, di atas 10.000 ke atas, kita harus melibatkan, bisa membaca peluang pasar guys, melibatkan yang bisa kita ajak kerjasama, yaitu tengkulak guys. Itu kalau skalanya sudah besar, karena skala profesional guys dalam budidaya lele dumbo ini nanti pemasaran ini lebih penting guys ini. Tapi kalau skalanya masih rumahan itu masih banyak kurang pasar, dalam hal pemasarannya itu masih banyak yang membutuhkan guys ini. Itulah guys yang penyebab kegagalan yang ke-6 itu masalah kurangnya pemasaran, khususnya dalam budidaya lele dumbo skala profesional guys. Kita harus membutuhkan bisa membaca peluang pasar, karena penting sekali. Kita sebelum peternak harus kita baca dulu gimana peluang pasarnya guys ini, khususnya yang skala besar-besarnya. Nah dari sini dulu guys video yang kami tayangkan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini penyebab kegagalan ini menurut dari versi warisan berkah guys ini. Mungkin kalau ada dari teman-teman dan sobat-sobatku yang kurang sependapat, itu tidak masalah guys, punya pendapat lain. Dan ini adalah pendapat dari versi warisan berkah yang saya telusuri. Budidaya lele dumbo di daerah saya yang banyak gagal guys, itu penyebabnya dari yang tadi sudah saya uraikan, itu 6 penyebab guys itu. Nah mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman budidaya pemula. Nah apabila ada kata-kata dan penayangan ini kurang pas, banyak salah, karena warisan berkah ini masih sifatnya belajar guys, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di video-video kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.